Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Nia Supiani. My majority is Islamic Economic of PB UIN Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan judul skripsi saya yang berjudul Perempuan Kepala Keluarga dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Mikro di Pasar Tradisional Jelojo, Kecamatan Kopang. Adapun latar belakang kenapa saya mengambil skripsi ini ialah yang pertama terkait dengan dalam survei Bank Dunia tahun 2016 mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam usaha mikro ialah 52,9%, dalam usaha kecil ialah 50,6%, dan dalam usaha menengah ialah 34% di tingkat perkotaan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, perempuan tidak hanya dilibatkan dalam konteks perkotaan saja atau masyarakat perkotaan, tetapi juga bisa dilihat dalam masyarakat pedesaan. Di dalam masyarakat pedesaan, walaupun memiliki latar belakang pendidikan yang kurang, serta pengetahuan yang kurang, dan masih menganut budaya patriarki, kita sebagai perempuan dituntut ketika kita mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga kita. Selanjutnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 diterangkan bahwa posisi laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki posisi sebagai mencari nafkah dan wajib memberi nafkah kepada perempuan atau istrinya. Sedangkan perempuan memiliki status dan kedudukan sebagai ibu rumah tangga atau wajib mentaati peraturan yang berlaku antara suami dan perempuan. Sementara perempuan yang memiliki atau menduduki sebagai kepala keluarga karena status dan lain sebagainya, maka disinilah peran pemerintah atas dorongan diri sendiri dan peran masyarakat untuk membantu perempuan tersebut meyakinkan diri untuk mampu memenuhi kebutuhan ekonominya dalam rangka peningkatan ekonomi keluarganya. Adapun hasil observasi yang saya lakukan di pasar tradisional Jelojo, dari 576 pedagang yang ada di pasar tradisional Jelojo, 80%-nya itu didominasi oleh perempuan dan 20%-nya didominasi oleh laki-laki. Dari 80% yang ditempati oleh posisi perempuan sebagai pedagang yang ada di pasar Jelojo, di sana ada 40% perempuan berstatus sebagai kepala keluarga dan memiliki usaha mikro di pasar tradisional Jelojo. Dari latar belakang tersebut, maka adapun rumusan masalah yang saya temukan ialah pertama, bagaimana perempuan kepala keluarga dalam peningkatan ekonomi keluarga, dan yang kedua, bagaimana hambatan perempuan kepala keluarga dalam peningkatan ekonomi keluarga melalui usaha mikro di pasar tradisional Jelojo. Dalam hal ini, metodologi penelitian yang saya gunakan ialah metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan fenomena yang ada di lapangan. Next, my theory is the female head of the family economic and business. Maka di sini dalam hal tersebut, maka hasil penelitian yang saya temukan terkait dengan perempuan kepala keluarga dalam peningkatan ekonomi keluarga dalam usaha mikro di pasar tradisional Jelojo, Kecamatan Kopang ialah pertama, terkait bagaimana perempuan kepala keluarga dalam peningkatan ekonomi keluarga melalui usaha mikro di pasar tradisional Jelojo, Kecamatan Kopang. Menurut Bappenas, bahwa yang dikatakan sebagai kepala keluarga ialah perempuan kepala keluarga ialah perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan di dalam keluarganya. Setelah itu, dikatakan bahwa adapun yang termasuk dalam perempuan kepala keluarga ialah yang pertama, perempuan yang berstatus sebagai janda, yang kedua, perempuan yang masih lajang atau belum menikah, yang ketiga, perempuan yang memiliki suami tetapi suami yang tidak mampu untuk bekerja karena alasan lain seperti sakit, yang keempat, perempuan yang berstatus sebagai istri tetapi suaminya pergi keluar daerah atau keluar negeri untuk mencari nafkah dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang terakhir adalah perempuan yang memiliki suami tetapi perempuan itu termasuk dalam statusnya di poligami, sehingga atas dasar tersebut perempuan ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Setelah itu dikatakan dalam Quran Al-Isra ayat 84 dan Quran Surah An-Nisa ayat 32 yang mengatakan bahwa dalam Quran Surah Al-Isra mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu boleh berusaha sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama dalam tatanan sosial kehidupan, baik dalam politik, ekonomi, budaya, maupun dalam tatanan keluarga. Dalam hal ini, ketika perempuan
di pasar tradisional Jelojo Kecamatan Kopang mampu untuk melakukan usaha mikro, untuk menjalankan usaha mikro yang dijalankan di pasar tradisional Jelojo itu memiliki pendapatan per bulannya itu rata-rata kurang dari 10 juta. Dalam hal ini dikatakan bahwa usaha mikro ialah usaha yang memiliki harta atau perlengkapan di luar dari gedung dan tanah itu sebanyak 50 juta dan memiliki penghasilan per tahunnya itu maksimal 300 juta. Oleh sebab itu, dalam hal ini maka perempuan-perempuan di pasar tradisional Jelojo itu termasuk dalam perempuan kepala keluarga yang termasuk dalam menjalankan usaha mikro di pasar tradisional Jelojo Kecamatan Kopang karena penghasilan per bulannya itu kurang dari 10 juta. Dalam hal ini yang dikatakan sebagai perempuan kepala keluarga di pasar tradisional Jelojo itu ada 3. Yang pertama janda, yang kedua perempuan yang memiliki suami tetapi suaminya tidak mampu untuk mencari nafkah karena sakit-sakitan, dan yang ketiga adalah perempuan yang berstatus sebagai istri tetapi suaminya pergi keluar daerah dan luar negeri untuk mencari nafkah karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini perempuan kepala keluarga memiliki peran penting untuk peningkatan ekonomi keluarganya melalui usaha mikro di pasar tradisional Jelojo Kecamatan Kopang. Adapun hal lainnya ada hambatan-hambatan yang didapatkan atau yang dihadapi oleh perempuan kepala keluarga dalam peningkatan ekonomi keluarga. Yang pertama masalah waktu, yang kedua soal komunikasi dan jaringan, yang ketiga terkait dengan ada tanggapan negatif dari masyarakat bahwa perempuan yang berstatus sebagai kepala keluarga karena suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan suaminya tidak ada di rumah, mereka dikatakan untuk mencari nafkah itu hanya sekedar foya-foya dan hanya sebatas kesenangan semata. Finally, we reach the end of this presentation. Saya Nia Supiani, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.